Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kali ini kami akan memaparkan terkait dengan video laporan akhir praktikum mengajar kami di SMA Lab School Rawamangun, Jakarta. Sebelumnya, izin memperkenalkan, nama saya adalah Anis Mazhar Madani. Saya mahasiswa pendidikan biologi UNJ Angkatan 2017. Dan saya ditemani oleh dua teman saya, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulianisa dengan nomor registrasi 1304617050 dari Prodi Pendidikan Biologi 2017, Fakultas Matematika, Ilmu dan Pengetahuan Alam. Nama saya Rinjani Ayriskia dari Program Studi Pendidikan Biologi 2017. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang judulnya klasifikasi makhluk hidup yang diajarkan di kelas 10 SMA dengan metode blended learning dan medianya menggunakan PPT, video, serta menggunakan bantuan platform Zoom dalam mengajarnya. Oke, mungkin untuk lebih tepatnya silahkan kita cekidot videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas terkait klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup apa sih? Nah, apa dalam bab ini tuh kita akan membahas tentang apa gitu ya. Nah, jadi di bab ini kalian akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 6 kingdom dan menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya, yaitu nanti di sini kalian akan dapat nih gimana sih prinsip-prinsip bagaimana prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 6 kingdom, lalu bagaimana kalian mendeskripsikan ciri-ciri yang terdapat pada 6 kingdom tersebut. Kemudian mengelompokkan gambar-gambar makhluk hidup sesuai dengan klasifikasi 6 kingdom tersebut, lalu menghubungkan setiap gambar makhluk hidup berdasarkan kelompok klasifikasinya. Nah, oke, ini ada video, silahkan ditonton dulu ya videonya. Karena video ini akan membuka wawasan kalian terkait apa yang akan kita pelajari pada hari ini gitu, pada klasifikasi makhluk hidup. Dicermati ya dengan baik videonya. Silahkan. His name was Linnaeus, observing life to base his system. Binomial nomenclature, this is how all life was classified. 6 kingdoms, archbacteria, eubacteria, protists, fungi. Then plants and animals group how they made their food and on cell type. And the numbers of cells inside. The 7 levels, kingdom bottom, and then class on the region. Species is the last one that's right. It's just taxonomy. Oh, why do we group the animals? Why do we classify plants? Makes them easier to study. Ancient bacteria live in environments that are extreme, but eubacteria will live everywhere else, and the protist group is wide. Some are autotrophs and heterotrophs. Fungi, they are eukaryotes. They feed on dead decaying you. The 7 levels, kingdom bottom, and then class on the region. Species is the last one that's right. It's just taxonomy. Oh, why do we
Baik, nah di video tadi udah jelas ya, berarti yang akan kita pelajari adalah terkait klasifikasi itu apa, terbagi atas berapa kingdom, lalu apa aja kingdom yang akan kita bahas gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa itu klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Nah, dipelopori oleh Carolus Linnaeus, dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup. Nah, tadi di video ada disebut-sebut taksonomi. Nah, perbedaannya antara klasifikasi dan taksonomi adalah klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidupnya, sedangkan taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji, mempelajari terkait pengelompokan makhluk hidup tersebut. Nah, jadi kalau klasifikasi adalah pengelompokannya, sedangkan taksonomi adalah ilmu yang mempelajarinya. Gitu. Oke, jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya, kenapa klasifikasi itu harus ada gitu kan? Tujuannya apa? Nah, pengklasifikasian makhluk hidup ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya agar mudah dikenal. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri
dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup serta mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya yang sudah diamati dari klasifikasi tersebut. Baik, nah selanjutnya manfaat klasifikasi adalah untuk mempermudah kita sebagai manusia dalam mempelajari organisme atau makhluk hidup di bumi ini yang sangat-sangat banyak dan beraneka ragam. Lalu untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Lalu memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam upaya konservasi makhluk hidup ataupun menggali potensi pada makhluk hidup tersebut yang dapat menguntungkan bagi manusia. Tuh. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar yang nantinya kalian akan dapat membedakan hewan atau makhluk hidup ini tergolong ke dalam kingdom mana saja, begitu. Ada 6 kingdom tadi ya. Di video disebutkan ada 6 kingdom. Yang pertama ada Archaebacteria, ada Eubacteria, ada Fungi, Plantae, Animalia, dan terakhir Protis ya. Ada 6. Nanti kita akan mempelajarinya sama-sama ya. Oke, makhluk hidup ini diklasifikasikan atas dasar apa? Nah, atas dasar perbedaan ciri, persamaan ciri, morfologi, ciri biokimia, dan anatomi. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah terkait persamaan dan perbedaan. Jadi, persamaannya, contohnya adalah kuda dan sapi. Kuda dan sapi bila diamati, kedua hewan tersebut memiliki sama-sama memiliki tulang belakang ya. Nah, oleh karena itu kedua hewan tersebut masuk ke dalam vertebrata atau hewan bertulang belakang. Lain halnya kuda dengan cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Oleh karena itu kuda dan cacing tidak dalam kelompok yang sama. Nah, itu pertama kita lihat dari persamaan tersebut. Lalu dilihat kembali ternyata kuda dan sapi sama-sama memiliki kelenjar mame atau glandula mame. Jadi hewan tersebut menyusui anaknya. Oh, baiklah. Kalau begitu, kelompok hewan tersebut akan masuk ke dalam kelompok mamalia. Begitu. Nah, akhirnya kuda dan sapi ternyata memiliki persamaan dan sama-sama masuk mamalia. Lalu setelah diamati kembali, ternyata pada kakinya itu memiliki jumlah jari kaki yang berbeda. Nah, pada kuda pada setiap kaki memiliki hanya satu jari kaki. Sedangkan pada sapi, tiap kakinya memiliki 3 jari kaki. Nah, oleh karena itu mereka dipisahkan kelompoknya, yaitu apabila kuda masuk ke Perissodactyl, sedangkan sapi masuk ke Artiodactyl, begitu. Nah, itu kalau persamaan dan perbedaan. Apabila berdasarkan manfaat. Oke, sebut saja brokoli, kol, tomat, timun, dan terong termasuk dalam kelompok sayuran. Kenapa? Karena manusia memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut sebagai sayur-sayuran, begitu. Itu yang paling mudah ya manfaat. Itu paling sederhana dari dalam hal klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah ada morfologi dan anatomi. Nah, morfologi dan anatomi ini perbedaannya apa? Kalau morfologi itu ciri yang tampak pada luar tubuh ya, pada tubuh di luar ya kelihatan. Sedangkan anatomi harus dibedah dulu nih, yang ada di dalam tubuh. Nah, contohnya gimana nih? Ada gambar kan, udang ada atas. Nih, ada yang atas, ada yang bawah. Oke, bedanya yang atas yang bawah morfologi yang mana? Nah, yang morfologi itu yang ini. Kenapa? Ya, karena yang ini terlihat luarnya ya, kepalanya, kakinya, tubuhnya beruas-ruas. Sedangkan kalau anatomi yang ini, kenapa? Karena ini terlihat nih, dia sudah dibedah gitu, sudah terlihat dalamnya, bagian dalamnya. Ada ovariumnya, ada jantung, ada otak, lambung, usus, dan lain-lain. Nah, itu juga yang mendasarkan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah ciri biokimia. Mungkin yang paling kalian sering dengar adalah tes DNA ya. Nah, tes DNA itu apa sih yang dilihat ya? Tipe DNA-nya, pita-pita DNA-nya, gitu. Nah, dari pita DNA, jenis enzim protein yang diamati tersebut, ternyata bisa menjadikan itu sebagai pedoman kita dalam menentukan kekerabatan suatu makhluk hidup. Gitu. Apakah makhluk hidup tersebut berkerabat atau ternyata tidak apabila dilihat dari DNA-nya gitu. Itu namanya
ciri biokimia, yaitu struktur kimia dalam makhluk hidup. Gitu. Baik, selanjutnya adalah macam-macam klasifikasi. Nah, macam-macam klasifikasi ini ada 3 macam. Yang pertama alami, buatan, dan filogenetik. Nah, klasifikasi sistem alami atau sederhana ini yang paling mudah. Ini dibuat atau ada gitu pertama kali ketika Linnaeus mencetuskan bahwa makhluk hidup ini hanya ada 2 kingdom di dunia ini. Hanya ada animalia dan plante. Makanya oleh karena itu di sini ada manfaat, tempat hidup, ukuran dan alat gerak yang hanya bisa dikelompokkan dari plante dan animalia gitu. Nah, lalu selanjutnya ada sistem buatan. Kemarin sempat ya disinggung terkait keragaman tingkat jenis. Nah, bagaimana cara menentukannya, Bu? Dengan cara melihat nama latinnya. Betul ya? Nah, Linnaeus ini menentukan sistem klasifikasi tata nama yang disebut sebagai binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini menentukan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja. Kata pertama itu dari genus, sedangkan kata kedua itu dari spesiesnya. Nah, pasti menggunakan bahasa Latin, bersifat universal atau dapat digunakan di belahan dunia manapun, karena semuanya akan sama, di belahan dunia manapun sama ya. Contohnya kucing gitu. Kucing bahasa Indonesia. Namun kalau kita pergi ke Italia, kita tidak bisa mengucapkan kucing itu kucing, tapi mungkin orang bisa memahami apabila kita menyebutnya sebagai Felis catus, yaitu bahasa Latin dari kucing gitu ya. Kemudian tata nama tersebut terdiri atas 2 kata, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, genus dan nama spesies. Nah, cara penulisannya ialah kata pertama itu huruf kapital, huruf depannya gitu. Misalnya Felis catus, berarti F-nya itu huruf besar. Nah, sedangkan sisanya Felis dan Elis catus itu tidak boleh kapital. Kata kedua tidak boleh diawali oleh huruf kapital. Lalu ditulis miring apabila diketik. Namun bila kalian menulisnya tulis tangan, itu digaris bawahi. Gitu. Oke. Nah, pada sistem binomial nomenklatur ini dibutuhkan tingkatan takson. Nah, berurutan dari tingkatan tinggi yang paling umum menuju tingkatan yang lebih spesifik. Jadi semakin ke bawah tandanya kemiripan itu semakin spesifik. Jadi semakin mirip, hubungan kekerabatannya semakin dekat gitu. Begitu. Apabila sampai sama dengan families, genus, berarti itu menandakan bahwa makhluk hidup tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Begitu. Oke. Untuk memahaminya, mari kita mendengarkan lagu lagi ya, untuk supaya kalian paham nih. Oke. Animals traits that vary. Some shade their habitat and their type of babies. So this man in the ass wanted to organize living things. So we made a system we call a taxonomy. So every living thing is sorted in 7 major levels, 7, and at the top, starting right, specific at the bottom, the domain, body strength, it starts with the kingdom, in phylum, class, order, then the genus and the species, the kingdom, in phylum, class, order, then the genus and the species. Now let's take a large taxon, the kingdom in Amelia, the phylum is Chordata, in class Mammalia, then order Carnivora, and family Canary, Canis is the genus and species level, Canis lupus, Canis lupus. Okay, here we go again. Scientists
bacteria, protists, fungi, archaea. And then the phylum divided into 30 phyla. More similar characteristics have in common. Then phyla broken down to classes, classes. Then orders, even smaller branches, branches. Then families next, more common. Genus way close to the end. Specific, non species. The humans almost sapiens. Kingdoms in phylum, class, order. Family, genus, and species. The kingdom in phylum, class, order. Family, genus, and species. Now let's take a like Saxon. The kingdom in Amelia. The phylum is Chordata. In class, Mammalia. Then order, Carnivora. And family, Canary. Canis is the genus, and species that Volcanus lupus. Oke, udah dilihat ya videonya. Jadi ini penting ya untuk dipahami, diingat, dan dihafalkan, oke? Agar bisa nih kalian nanti untuk membedakan keragaman tingkat gen dan jenis gitu ya, dan membedakan makhluk hidup. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini adalah sistem yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Nah, ini klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Nah, perkembangan klasifikasi filogenetik nih dari pertama 2 kingdom sampai 3 kingdom sampai 4, 5 sampai sekarang adalah 6 kingdom ya. Berikut akan kita bahas
satu persatu. Nah, sifat utama pembeda makhluk hidup pada kingdom. Nah, pada kingdom ini tuh kenapa makhluk hidup dibedakan menjadi beberapa kingdom, itu ada sifat-sifat utamanya. Yang pertama adalah kemampuan makhluk hidup tersebut dalam menghasilkan makanannya. Nah, apabila makhluk hidup tersebut dapat memproduksi makanannya sendiri, maka menggunakan fotosintesis atau kemosintesis, maka makhluk hidup tersebut digolongkan menjadi autotrof ya. Contohnya ya tumbuhan, bakteria yang memiliki klorofil, dan algi juga yang memiliki klorofil nih yang mampu berfotosintesis. Nah, sedangkan apabila makhluk hidup tersebut menjadi konsumen dari produsen tidak dapat menghasilkan makanan sendiri nih, untuk memakan organisme, berarti itu menandakan makhluk hidup tersebut masuk ke dalam heterotrof ya. Autotrof, heterotrof. Ingat-ingat, auto berarti bisa membuat sendiri, sedangkan hetero tidak dapat ya. Contohnya ada animalia atau hewan-hewan ya, ada beberapa bakteria dan ada juga jamur ya. Oke, selanjutnya adalah ada organisme atau makhluk hidup yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Nah, ini yang juga menandakan memisahkan antar kingdom. Tuh. Contohnya, organisme yang hanya memiliki satu doang, selnya hanya satu saja. Pada makhluk hidup tersebut ada amuba, bakteria, dan paramecium. Sedangkan multiseluler seperti kita, hewan, ada gambar kucing, pohon, ada plant ya, tanaman. Begitu. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada eukariot dan prokariot. Nah, pada eukariot menandakan kalau memiliki ada membran inti ya. Punya membran inti nih, yang ini nih, yang warna merah ini nih, dia ada membran inti nih. Nah, membran maaf tulisannya jelek ya. Membran inti, sedangkan prokariot itu dia nggak punya membran inti gitu. Itulah yang membedakan antara eukariotik dan prokariotik gitu ya. Nih, membran inti nukleusnya itu terlindungi, sedangkan prokariot nukleusnya tidak ada nih. Kelihatan kan ini mencar-mencar gitu. Nah, kelihatan tidak menjadi satu tempat. Nah, kalau apabila eukariotik itu pada satu tempat begitu ya. Oke, nah ya selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem dua kingdom. Pertama kali kemunculan pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi adalah hanya dua kingdom yang dikemukakan oleh Linnaeus tahun 1758. Kingdom tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Plantae dan Animalia. Nah, Plantae ini memiliki ciri-ciri autotrof karena mampu berfotosintesis dan memiliki klorofil. Lalu Plantae memiliki dinding sel. Dinding sel inilah yang menyebabkan Plantae tidak dapat bergerak bebas seperti Animalia. Berbeda dengan Animalia nih, mampu bergerak bebas dikarenakan tidak memiliki membran sel. Namun, Animalia tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Oleh karena itu, Animalia masuk ke hetero. Oke. Oke, nah, baik, selanjutnya adalah sistem tiga kingdom. Nah, pada sistem tiga kingdom ini dikemukakan oleh Ernst Haeckel tahun 1866. Pada tahun itu telah ditemukan mikroskop. Oleh karena itu, manusia sudah dapat mengamati makhluk-makhluk hidup yang mikroskopis, yang kecil, yang tidak dapat dilihat hanya dengan mata saja. Ernst Haeckel membagi kingdom menjadi tiga, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Protista ini mikroskopis, ada yang uniseluler dan multiseluler. Namun sama dengan Plantae dan Animalia memiliki ciri yaitu eukariot gitu. Nah, Protista ini ada yang autotrof dan ada yang heterotrof.
Gitu. Plantae dan Animalia masih memiliki ciri yang sama dengan sistem 2 kingdom ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga ada sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom ini dikemukakan oleh Herbert Copeland pada tahun 1956. Nah, pada kali ini Herbert Copeland menemukan bahwa dari makhluk hidup yang mikroskopis tersebut tidak semuanya eukariotik, tidak semuanya memiliki membran inti sel. Oleh karena itu, Herbert menyatakan bahwa ada kingdom baru, yaitu kingdom Monera. Ciri-ciri yang mirip dengan protista namun tanpa memiliki membran inti. Gitu. Nah, disebut juga tuh prokaryote organism, sedangkan protis primitive eukaryote plants. Gitu ya. Lalu selanjutnya sistem 5 kingdom. Nah, pada sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker yang menyatakan bahwa jamur tidak masuk ke dalam plantae yang paling mencolok dari sistem 5 kingdom ini ya. Menurut Robert H. Whittaker ini, fungi tidak dapat digolongkan dalam kingdom plantae dikarenakan fungi tidak dapat membuat makanannya sendiri. Fungi itu heterotrof, bukan autotrof. Nah, itu ciri yang paling utama. Kemudian ditemukan kembali bahwa zat yang menyusun dinding sel fungi dengan plantae berbeda. Kingdom fungi disusun atas zat kitin. Nah, selanjutnya yang paling baru, nah ini adalah gambar dari sistem 5 kingdom yang ada plantae, fungi yang dipecah dari plantae akhirnya menjadi kingdom sendiri, ada animalia, ada protis, dan monera. Kemudian, nah ini sistem 6 kingdom atau yang terakhir yang kita gunakan sampai zaman modern atau zaman sekarang ya. Dikemukakan oleh Carl Weiss tahun 1977. Menjadikan 6 kingdom, yang pertama plantae yang bersifat autotrof, eukariot multiseluler bereproduksi dengan ada yang berproduksi dengan spora, ada yang dengan bunga, ada yang spora, ada yang tunas, dan lain-lain. Sedangkan kingdom animalia atau hewan memiliki ciri heterotrof, eukariot, multiseluler. Dan yang ketiga ada eubakteria atau bakteri. Nah, bakteri ini kan, eubakteria dan archaebacteria ini hasil pecahan, hasil pembagian dari kingdom Monera. Nah, pada saat itu Carl Weiss menemukan bahwa bakteri ada yang berbeda, memiliki perbedaan yang mencolok, yaitu archaebacteria nih. Archaebacteria ini memiliki perbedaan yaitu pada dalam transkripsi dan translasi genetik. Dan tempat tinggalnya juga sangat-sangat berbeda dengan eubakteria. Eubakteria dapat kita temukan di mana saja, di tangan kita, di meja, dimanapun dapat kita temukan dengan mudah. Sedangkan archaebacteria tidak dapat dengan mudah kita temukan. Mengapa? Karena archaebacteria atau biasa disebut juga sebagai ancient bacteria atau bakteri kuno yang sudah ada dari zaman dahulu sekali, hanya dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim, seperti tempat yang pH-nya tinggi, pH-nya sangat rendah atau sangat tinggi, dan suhunya sangat tinggi atau sangat rendah. Begitu. Nah, itulah yang menyebabkan archaebacteria berpisah dengan eubakteria sehingga tidak ada lagi kingdom Monera. Nah, selanjutnya adalah masih ada kingdom protis dan fungi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih terkait sistem 6 kingdom ini yang dikemukakan oleh Carl Weiss. Tadi udah jelaskan sedikit juga ya, ini ciri-ciri utamanya. Oke, yang pertama yang kita bahas ada eubakteria. Nah, eubakteria ini dapat digolongkan menjadi berdasarkan cara memperoleh makanannya dan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, ada bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Apabila tidak membutuhkan oksigen disebut anaerob. Nah, anaerob berarti dia tidak butuh oksigen. Sedangkan aerob membutuhkan oksigen ya. Nih, an itu tidak artinya tidak, sedangkan aerob ada. Berarti
anaerob tidak membutuhkan oksigen, sedangkan aerob membutuhkan oksigen. Contoh organismenya adalah kalau aerob Nitrosomonas dan anaerob adalah Clostridium tetani. Ini adalah bakteri penyebab penyakit tetanus ya. Lalu yang kedua nih ada cara memperoleh makanan. Nah, ini sama ya seperti pembagian kingdom tadi ada heterotrof dan autotrof. Berarti autotrof memiliki klorofil, sedangkan heterotrof tidak memiliki klorofil begitu. Baik, selanjutnya adalah Escherichia coli dan Nitrobacter. Ini contohnya dari heterotrof dan autotrof. Baik. Nah, ciri umum dari Eubacteria ini adalah dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Nah, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Lalu yang ketiga, membran sitoplasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. 6. Ada yang bergerak dengan flagel dan ada yang tidak. Nah, ini sebelah kanan adalah contoh-contoh bentuk dari bakteri. Coccus itu artinya bulat. Nah, kalau Diplococcus 2, Streptococcus banyak gitu. Ini berdasarkan bentuknya. Kalau bentuk kayak gini Diplococcus, ada yang tetrat, sarkina, dan lain-lain. Nah, basil artinya batang, berarti bakterinya berbentuk seperti batangan. Nah, selanjutnya other, ini tidak terlihat dengan bentuk jelas, tidak bulat, tidak seperti batang gitu ya. Ini macam-macam bentuk bakteri, Eubacteria. Nah, selanjutnya Archaebacteria. Tadi sudah dijelaskan ya, tempat hidupnya itu berbeda, habitatnya ekstrim dengan suhu sangat tinggi atau sangat rendah dan pH sangat tinggi atau sangat rendah seperti sumber air panas dan telaga garam. Bisa juga ditemukan di kawah gunung berapi dan lain-lain. Nah, cara reproduksinya adalah pembelahan biner atau pembelahan langsung, fragmentasi atau fragmen itu kan membagi tubuhnya menjadi beberapa fragmen dan bertunas. Nah, macam-macamnya itu ada yang metanogen, halofilik, dan termoasidofilik. Nah, ini contoh gambaran nih struktur dari Archaebacteria. Apa sih bedanya metanogen, halofilik, dan termoasidofilik? Nah, itu nanti akan dijelaskan pada bab kingdom Archaebacteria ya. Nah, ini apa sih bedanya Eubacteria dan Archaebacteria? Nah, untuk nukleus sama ya. Nah, dinding selnya nih, kalau Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, di mana Eubacteria mengandung peptidoglikan. Nah, lipid membrannya dua-dua Archaebacteria ini memiliki beberapa bercabang ya hidrokarbonnya. Sedangkan Eubacteria tidak memiliki cabang hidrokarbonnya. Lalu RNA polimerase Archaebacteria beberapa jenis. Nah, inilah yang utama nih yang membedakan Archaebacteria dengan Eubacteria. Lalu, sedangkan Eubacteria hanya satu jenis. Gitu. Nah, bagian gen yang bukan pengkodean juga kalau Archaebacteria ada beberapa gen, sedangkan Eubacteria berbeda. Nah, kemudian respon terhadap antibiotik, streptomycin, dan chloramphenicol, Archaebacteria pertumbuhan tidak terhambat, sedangkan Eubacteria itu pertumbuhannya terhambat. Nah, seperti kalau kalian minum antibiotik itu bisa menghambat pertumbuhan dari Eubacteria. Gitu. Nah, ini contoh-contoh dari gambar dari makhluk hidup Archaebacteria dan Eubacteria ini ya. Ada macam-macam banyak banget ya. Oke, nah kita lanjut ke kingdom ketiga. Tadi Eubacteria udah, Archaea udah, sekarang Protis. Nah, Protis ini ada 3 jenis. Ada yang like fungi seperti jamur, like animals disebut juga protozoa, dan like plant seperti tanaman atau algae. Nah, reproduksi mirip jamur in Protis seperti jamur, Protis like fungi ini reproduksinya mirip jamur. Nah, jadi menggunakan spora reproduksinya. Lalu, namun pada fase vegetatifnya mirip dengan amuba. Nah, contohnya itu terdiri atas 2, Myxomycota jamur lendir dan Oomycota jamur air. Lalu ada Protis like animals atau protozoa, tetap uniseluler,
namun dapat bergerak aktif. Oleh karena itu, protis ini disebut-sebut sebagai mirip dengan hewan karena dapat bergerak aktif. Reproduksi seksual dengan konjugasi, aseksual dengan pembelahan biner. Nah, protis like animals ini dibagi berdasarkan cara bergeraknya, yaitu atas rhizopoda, sporozoa, ciliata, dan flagellata. Rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu, sporozoa dengan tubuhnya, ciliata dengan menggunakan ciliata atau bulu getar, sedangkan flagellata bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Nah, kemudian yang ketiga ada protis like plant atau algae. Nah, ini bersifat autotrof karena seperti plant kan memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Nah, memiliki pigmen warna untuk berfotosintesis, tumbuhan multiseluler. Namun, tidak digolongkan ke tumbuhan. Kenapa? Karena tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Begitu. Nah, baik. Selanjutnya kita ke kingdom yang keempat, yaitu kingdom fungi. Nah, kingdom fungi ini punya ciri umum, yaitu eukariotik, memiliki membran inti sel. Lalu kemudian ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Yang multiseluler biasanya makroskopis, yang biasa kita lihat seperti jamur kuping, jamur kancing, jamur, dan lain-lain ya yang biasa kita konsumsi. Namun yang uniseluler juga ada, itu yang mikroskopis. Contoh seperti jamur tempe, jamur tape itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata ya, harus dengan bantuan mikroskop untuk melihat strukturnya. Nah, kemudian reproduksinya dengan menggunakan spora dan tubuhnya disusun atas benang-benang yang berkumpul menjadi hifa. Nih kelihatan ya di gambar nih ada hifa. Ya, hifa bersatu kemudian membentuk miselium. Nah, miselium ada yang berkembang menjadi tubuh buah nih, seperti ini yang besar nih tubuh buah ya. Habitat jamur seperti yang umum kita ketahui di tempat-tempat yang lembab ya, seperti mungkin roti yang sudah lama gitu, lembab lama-lama ditumbuhi jamur dan lain-lain. Nah, diklasifikasikan kembali nih kingdom menjadi 4 kelompok, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, untuk ciri khususnya nanti akan kita bahas pada kingdom fungi, pada bab kingdom fungi. Nah, ini ya perbedaannya secara singkat aja dilihat, boleh. Nah, yang kelima adalah kingdom Plantae. Ini yang paling banyak ya. Eukariotik, jelas memiliki membran inti sel multiseluler, terdiri atas banyak sel, dapat berfotosintesis sehingga disebut sebagai memiliki sifat autotrof, memiliki klorofil A dan B, dan dapat menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat. Nih, ada yang paling atas ada paku, ada ginkgo biloba, ada lumut nih sebelah kanan, dan ada pohon. Itu semua termasuk dalam Plantae. Nah, lalu kemudian Plantae ini terbagi menjadi 2. Plantae yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Maksud berpembuluh dan tidak berpembuluh adalah maksudnya tidak memiliki untuk zat pengangkut makanan yang jelas gitu. Tidak memiliki xilem dan phloem, tidak berpembuluh. Nah, contohnya ada lumut dan paku. Sedangkan berpembuluh memiliki xilem dan phloem ya. Nah, berpembuluh ini kemudian terbagi lagi menjadi 2, yang memiliki biji dan tidak berbiji. Memiliki biji artinya reproduksinya menggunakan bunga, sehingga bunga dapat berubah menjadi buah dan memiliki biji untuk bereproduksi. Sedangkan tidak berbiji tidak memiliki bunga. Nah, itu. Nah, ini berbiji itu terdiri atas 2, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup ya. Nah, ini kerajaan tumbuhan terbagi atas 3 nih, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, Bryophyta dan Pteridophyta ini yang tidak memiliki pembuluh, tidak berpembuluh, contohnya lumut dan paku-pakuan ya. Sedangkan Spermatophyta sudah memiliki pembuluh, sudah memiliki xilem dan phloem, yang terbagi atas gymnos.
gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan angiospermae artinya berbiji tertutup. Ini contohnya nih, pohon cemara gymnos, pohon mangga angios. Karena pohon cemara tidak memiliki bunga gitu, biji terbuka gitu. Nah, sedangkan angios memiliki bunga, pohon mangga ya. Oke, nah ini adalah kingdom terakhir nih, Animalia. Organismenya eukariotik, artinya memiliki membran inti sel dan multiseluler, tubuhnya terdiri atas banyak sel. Kemudian yang kedua, tidak memiliki dinding sel dan klorofil, sehingga Animalia tergolongkan pada makhluk hidup yang heterotrof. Kemudian, nah ini memperoleh makanan dari organisme lain. Kemudian yang terakhir, umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Itu yang paling mencolok berbeda dengan Animalia ya. Membedakan Animalia dengan kingdom yang lain. Nah, ini dia. Ada Animalia ini terdiri atas beberapa filum. Ini yang nanti akan kalian pelajari pada bab kingdom Animalia. Oke. Ini juga nih terdiri atas vertebrata dan vertebrata dan lain-lain. Ini hanya untuk kalian gambaran aja. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, ada itu bagian tidak bertulang belakang. Namun ada yang bertulang belakang seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamal. Nah, manusia masuknya ke mamalia gitu. Orang memiliki tulang belakang dan memiliki glandula mame atau kelenjar susu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait bagaimana cara membuat kladogram. Kladogram itu apa? Kladogram adalah suatu grafik yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup yang kita kelompokkan. Nah, ini tahap-tahapan membuat kladogram. Yang pertama, kita akan menentukan organisme yang akan dibuat menjadi kladogram. Kedua, kita menuliskan ciri-ciri organisme tersebut. Yang ketiga, perhatikan perbedaannya dan karakteristiknya. Yang keempat, buat sebuah bagan kladogram, jadi bikin tabel dulu. Lalu kelima, masukkan daftar organisme tersebut beserta perbedaannya ke dalam bagan kladogram yang telah dibuat. Jadi udah di list nih karakteristiknya pada sebuah tabel, kemudian tabel tersebut akan dipindahkan ke bagan kladogram. Nah, ini contohnya. Kita punya cumi-cumi, lamprey, tuna, salamander, penyu, dan macan tutul. Kita lihat tabel karakternya. Yang pertama ada bertulang belakang, cumi-cumi enggak. Nah, lamprey punya, tuna punya. Kita masukkan angka 1 di tabelnya. Kemudian, semuanya punya rahang berengsel. Oke, yang cumi-cumi 0 nih, nggak punya. Lamprey juga 0, nggak punya. Tuna, salamander, penyu, macan tutul punya. Maka ditaruh poin 1. Nah, 4 kaki jalan, begitu pun seterusnya sampai bawah nih. Oke, nah setelah ini kita dapat mengetahui nih, hewan mana yang memiliki kekerabatan terdekat. Nah, kekerabatan terdekat artinya memiliki persamaan ciri yang semakin banyak. Tuh, Nah, kita lihat nih yang hanya bertulang belakang, cumi-cumi nggak punya. Berarti dia tidak berdekatan dengan kekerabatan dengan siapa yang di sini ya. Kemudian lamprey dekat dengan tuna, karena kan tadi dia pada tabel memiliki rahang berengsel. Nah, ternyata yang paling dekat dengan macan tutul kekerabatannya adalah penyu. Mengapa? Karena memiliki sifat yang paling banyak kemiripan dengan macan tutul. Hanya saja penyu tidak berambut gitu. Jadi dari semua hewan yang ada di sini, yang memiliki kerabatan terdekat ke macan tutul adalah penyu. Nah, dengan bagan kladogram ini kita bisa mengetahui kekerabatan atau filogenetik dari makhluk hidup tersebut. Ini bisa hewan, bisa memasukkan fungi, bisa memasukkan plante ya. Nah, sekian penjelasan Ibu terkait bab klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih sudah menyimak. Oke, baik. Untuk metode penilaian, kami menggunakan beberapa cara dan menggunakan beberapa platform.
Yang pertama, kami menggunakan patokan rubrik penilaian yang dimana isinya adalah indikator-indikator nilai dan besaran bobot dari pertanyaan yang disesuaikan dengan tingkatan kognitif pertanyaan tersebut. Di sini kami ada beberapa jenis rubrik penilaian sesuai dengan jenis tesnya. Yang pertama ada pretest, ada post-test, dan ada tes formatif serta UKBM. Serta juga tugas kelompok. Lalu untuk platformnya kami menggunakan dua platform. Yang pertama Quizizz. Quizizz ini digunakan dalam pengambilan nilai kuis seperti pretest dan post-test. Sedangkan untuk UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri serta tugas kelompok dan tes formatif, kami dibantu oleh e-labs atau web learning dari SMA Lab School, yang dimana di sini sudah menjadi platform pengumpulan dari siswa untuk mengumpulkan UKBM, tes formatif maupun tugas kelompok seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu, jika semua nilainya sudah ada dan terkumpul, kami akan masukkan ke dalam tabel penilaian. Tabel penilaian ini yang nanti akan digunakan dalam rekapan data untuk rapor bagi siswa masing-masing. Oke, terima kasih. Demikian sudah kita simak bersama video pembelajaran yang dilakukan oleh tim PKM Pendidikan Biologi UNJ 2020 di SMA Lab School Jakarta. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga saran untuk kegiatan PKM 2020 ini. Yang pertama adalah untuk kesimpulannya bahwa PKM di SMA Lab School Jakarta merupakan PKM yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan di SMA Lab School Jakarta yaitu merupakan sistem SKS dengan model pembelajaran blended learning. Untuk saran pada kegiatan PKM 2020 ini agar kedepannya lebih dimaksimalkan lagi dalam kegiatannya secara daring, semoga juga kedepannya bisa melakukan kegiatan PKM ini secara luring dan seperti biasa sedia kala. Kurang lebihnya sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.